Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sisman Chandra Pradi, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kali ini tepatnya saya sedang berada di Taman Lentera, yaitu di dekat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini mungkin saya akan menjelaskan yang dimana itu secara singkat wawancara mengenai wawancara radio, mengenai wawancara pers atau media cetak, dan juga mengenai wawancara televisi. Mungkin langsung saja, tetap stay tune di kamera. Selamat menyaksikan. Wawancara pers atau media cetak. Wawancara pers dapat jauh lebih santai dan pertanyaan-pertanyaan dapat lebih panjang. Artikel Twitternya, surat kabar dan majalah akan meliputi isu secara lebih dalam dan memberikan lebih banyak ruang kepada orang-orang. Sebagian besar wawancara pers ini memiliki persyaratan yang sama dengan media elektronik, ditinjau dari sudut pandang kesingkatan dan nilai berita. Sifat wawancara pers yang tampaknya santai dibandingkan dengan wawancara media elektronik dengan mikrofon atau dengan menggunakan kabel, beserta rasa urgensi dan ketegangannya. Setidaknya tidak menirukan Anda ke dalam rasa keamanan yang salah. Wartawan pers mungkin memiliki gaya santai ketimbang wartawan-wartawan lainnya, tetapi mereka sama tajamnya. Persyaratan mereka sama menuntutnya seperti kolega-kolega media elektronik mereka yang lebih glamor. Wawancara radio seyogianya tidak dipandang sebagai televisi. Tanpa gambar, radio memiliki karakteristik dengan manfaat komunikasi yang tidak dapat ditandingi oleh TV, yang dimana radio itu mengudara dari 24 jam sehari di sebagian besar kota dengan berita setiap jam, serta banyak kesempatan bagi kita semua untuk berbicara kepada audiens. Dalam acara talk show dan talkback, radio menawarkan ruang lingkup lebih banyak dalam waktu penuh yang tersedia di sebagian besar keadaan. Yang dimana transmisi radio telah berkembang 3 kali lipat dalam 25 tahun silam dengan lebih dari 1 miliar radio penerimaan di dunia. Nah, coba bayangkan ya kawan-kawan, kira-kira 1 untuk setiap 4 orang di bumi. Orang mendengar radio ketika mendengarkan sedang berjalan, sedang melakukan jogging, melakukan pekerjaan rumah tangga, di pantai, atau mandi di pancuran radio. Menurut University tahun 1985 adalah apa yang terjadi sekarang, bahkan wawancara yang direkam akan mengudara dalam beberapa jam paling lama. Radio memberikan ilusi yang dimana hubungannya 1 untuk 1. Ini dibuktikan dengan pasti dalam hal dimana pendengar telah jatuh cinta dengan penyiar dan kaget mengetahui bahwa orang lain membagi hubungan yang sama. Untuk satu teks atau kita secara langsung kita menguraikan bahwa radio sesungguhnya merupakan alat untuk kita menguping percakapan yang terjadi di antara 2 orang. Menurut King dan Robert tahun 1973, meskipun demikian, pesan radio merupakan momen suara yang berlalu dengan cepat, yang dimana radio bukan media untuk penjelasan yang kompleks atau daftar fakta dan statistik. Radio dapat sangat intim, medium yang hangat, sedangkan media yang dingin media cetak. Selanjutnya yaitu wawancara televisi. Wawancara televisi yang dimana kita lihat sebagai tantangan besar oleh sebagian besar orang yang diwawancarai, yang dimana ketika orang diwawancarai dan kebanyakan takut akan diwawancarai oleh TV, yang dimana padahal TV itu lebih menuntut dalam arti audiens, melihat kita atau sebagian orang dan mengejar Anda. Di wawancara TV perlu kita ketahui yang dimana itu
bisa berkaitan dengan bahasa tubuh atau pakaian, latar belakang dan gerakan. Ketika kita semuanya memberikan kontribusi pada komunikasi dengan audiens. Selanjutnya, jika kata muncul dengan benar, tetapi banyaknya berkeringat ketika kita dengan menyampaikan kata-kata, ketika kita ditanya dengan wartawan televisi, itu tampaknya mungkin kelihatan tidak dapat dipercaya. Jadi kita harus mengeluarkan suara dan melihat dengan benar. Jika seekor, semisal contoh ini kan, jika seekor lalat bergerak perlahan di hidung kita, seakan-akan pemirsa akan kehilangan semua yang kita katakan, di mana karena mereka terlalu terpandang untuk melihat gerakan lalat tersebut. Kemudian penampilan, yang dimana juga penampilan itu termasuk dengan cara kita berpakaian, rambut dan ekspresi muka itu penting di televisi, dimana itu bisa membangun sifat kepercayaan terhadap diri kita. Oke, baiklah, masih kembali bersama saya. Mungkin itu saja mengenai penjelasan dari saya. Semoga yang mendengarkan dan melihat bisa mendapatkan buah manfaat untuk kedepannya. Saya Sisman Chandra Pradi mengucapkan apabila ada kesalahan kata dan makna, saya mohon maaf kepada semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.